jaringan batang. Perkenalkan, nama saya Pramudita Anggraini, absen 24. Nama saya Triokti Ramadhani, absen 31. Nama saya Cindy Cantika Nusolti, absen 28. Nama saya Novelia Musa Putri, absen 22. Nama saya Dwi Dogustin, absen 33. Saya Rafael Alian Nurita Safara, absen 26. Jaringan epidermis. Jaringan epidermis adalah jaringan yang terletak di bagian paling luar dari batang. Jaringan epidermis berfungsi untuk melindungi jaringan tumbuhan yang berada di bagian dalam batang. Jaringan epidermis antara batang tumbuhan monokotil dan dikotil berbeda. Pada tumbuhan monokotil, jaringan epidermis memiliki dinding sel yang tebal, sedangkan pada tumbuhan dikotil, jaringan epidermis berbentuk sel pipih yang rapat. Ciri-ciri jaringan pada batang. Yang pertama, tersusun atas satu lapis sel tanpa ruang antar sel. Dinding sel mengalami penebalan dari kutim yang disebut kutikula. 2. Derivat epidermis pada batang berupa lentisel, stripoma, sel silika, dan sel gabus. Korteks 1. Mengandung amilum dan tersusun oleh sel parenkim, kolonkim, dan skleronkim. 2. Pada monokotil, korteks hampir tidak bisa dibedakan dengan stel. 3. Korteks terletak pada bagian yang lebih dalam setelah jaringan epidermis. 4. Pada tumbuhan dikotil, korteks mengandung sel parenkim yang berfungsi untuk regenerasi dan membantu pencangkokan pada tumbuhan. 5. Pada tumbuhan monokotil, korteks mengandung sel sklerenkim yang berfungsi untuk memperkuat dan mengesahkan bagian luar batang. Stil atau silinder pusat. Stil atau silinder pusat terletak di bagian terdalam pada batang. Stil berfungsi untuk alat mengangkut air dan mineral ke seluruh anatomi tumbuhan. Stil pada tumbuhan monokotil tidak terlihat jelas batangnya dengan jaringan korteks. Pada tumbuhan dikotil, stil terletak di sebelah bagian endodermis. Stil terdiri dari 1. Perisikel yang bersifat meristematik. Yang kedua adalah sel parenkim atau empulur. Yang ketiga adalah berkas pengangkut atau silem dan floem. Perbedaan struktur batang. 1. Korteks pada dikotil terdiri dari sel parenkim. Pada monokotil, parenkim berkesinambungan sampai bagian tengah batang. 2. Endodermis. Pada dikotil, lapisan sel bergelombang. Pada monokotil tidak tampak. 3. Perisikel. Pada dikotil disusun oleh sel parenkim dan sklerenkim. Pada monokotil tidak terdiferensiasi. 4. Jaringan empulur. Dikotil, parenkim sentral di tengah batang. Jika monokotil tidak ada. Dari jaringan pengangkut, bekas pengangkut dikotil tipe kolentral terbuka, ukuran seragam, terdapat parenkim floem, tidak ada sarung pengangkut. Jika monokotil, tipe kolentral tertutup, tersusun tersebar, tidak ada parenkim floem, sarung pengangkut jelas. Jika kambium, dikotil ada, monokotil tidak ada. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.